Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mereview materi tentang distorsi pasar Islam. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8. Yang pertama ada Adisti Meirasari, yang kedua saya sendiri, Sabrina Fakia Ramadhani, yang ketiga Elvi Azizah Rodun Aulia, dan yang terakhir Fitra Aditya Ahsan. Langsung saja ke pemaparan materi. Distorsi pasar. Distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna, atau bisa dikatakan juga suatu fakta yang terjadi di mekanisme pasar, yang mana pasar tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dalam sebuah mekanisme pasar. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan unsur-unsur moral para pelaku ekonomi. Nilai-nilai moral tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Ayat tentang distorsi pasar. Larangan distorsi pasar Islam terkandung pada surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum waswaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Selanjutnya, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang pertama ada bai najasi. Bai najasi adalah rekayasa pasar yang dilakukan dari sisi permintaan. Najasi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang ini pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain ini bersedia atau tertarik membeli dengan harga itu. Nah, yang kedua ada ihtikar. Ihtikar adalah rekayasa pasar yang dilakukan dari sisi penawaran. Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia ini penjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Yang terakhir ada talaki rukban. Talaki rukban adalah rekayasa pasar yang dilakukan dari sisi penawaran. Talaki rukban yaitu kegiatan pedagang yang mencegat pedagang desa lain yang sedang membawa barang dagangan di jalan sebelum mereka ini masuk ke tempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya di pasar. Tadlis atau biasa dikenal dengan penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak ini tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi ini memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu dan berakhir terjadinya kecurangan. Nah, untuk menghindari penipuan, maka masing-masing pihak ini harus mengetahui dan mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan game teori. Game teori ini ada 3. Yang pertama, dominan strategi. Dominan strategi yaitu sebuah strategi dikatakan dominan apabila strategi tersebut memberikan hasil yang lebih besar daripada strategi lain, apapun strategi yang dilakukan oleh pemain lawan. Yang kedua ada nas equilibrium, yaitu strategi yang diambil oleh salah satu pihak akan mempengaruhi strategi yang harus diambil oleh pihak lain. Yang terakhir mixed strategi.
strategi di mana kedua pihak ini membuat pilihan secara acak dari 2 atau lebih pilihan yang ada berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Macam-macam tatlist. Macam-macam tatlist ini ada 4. Yang pertama, tatlist dalam kuantitas, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli. Contohnya, praktik mengurangi timbangan atau takaran. Nah, contohnya ini termasuk contoh klasik yang selalu digunakan dalam penipuan kuantitas. Yang kedua, ada tatlist dalam kualitas, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Contohnya, pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Yang ketiga, ada tatlist dalam harga, yaitu menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Nah, contohnya ini taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal karena ketidaktahuan turis terhadap harga pasaran taksi. Nah, yang terakhir, tatlist dalam waktu penyerahan, yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati. Nah, contohnya ini seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya. Padahal, pemimpin proyek tersebut mengetahui bahwa proyek ini tidak akan selesai selama 6 bulan dan tidak akan bisa diserahkan kepada pemiliknya. Selanjutnya, tagrir. Tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Adapun macam-macam takrir ini ada 4. Yang pertama, takrir dalam harga, yaitu takrir yang terjadi ketika terdapat 2 harga di dalam satu akad, di mana 2 harga tersebut ini berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Yang kedua, takrir dalam kuantitas. Takrir dalam kuantitas terjadi pada saat melakukan transaksi kuantitas barang yang sedang ditransaksikan masih belum jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Nah, contohnya ini seperti ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga pada saat buah mangga belum matang atau masih mentah. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada takrir waktu penyerahan. Nah, takrir waktu penyerahan terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan ini tidak diketahui keberadaannya, baik pembeli maupun penjual, dan tidak dipastikan kapan barang tersebut akan diserahkan atau berpindah hak milik ke si pembeli. Nah, yang terakhir ada takrir dalam kualitas, yaitu mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya. Contohnya yaitu menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Baik, itu tadi review materi dari kelompok 8 tentang distorsi pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.